Teman-teman, dalam beberapa hari terakhir ini masyarakat kita diributkan dengan berbagai permasalahan yang terkait dengan sandal jepit ya. Karena Korlantas Polri ini menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan sandal jepit. Nah, tapi himbauan itu ternyata menjadi amunisi tersendiri untuk para hawkers gitu ya. Jadi sampai tersebar bahwa kalau mengendarai motor pakai sandal jepit itu nanti akan ditilang oleh polisi gitu kan. Padahal sampai saat ini pun tidak ada satupun warga negara Indonesia yang ditilang karena menggunakan sandal jepit. Jadi kalau ada berita atau informasi baik itu di Facebook, kemudian di WhatsApp group atau dimanapun ya di internet yang menginformasikan bahwa ada pengendara motor yang ditilang karena menggunakan sandal jepit, itu adalah hoax. Jadi itu ulah para hawkers yang memancing ikan di air keruh gitu ya. Nah, beda kalau yang di depan sana itu. Kalau itu kan memancing ikan di air jernih. Oke, kita kembali lagi ke sandal jepit ya. Jadi sekali lagi memang ini sebetulnya bentuk kasih sayang Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat. Karena begini loh, kalau orang itu menggunakan motor, kemudian menggunakan sandal jepit dan terjatuh atau kecelakaan lalu lintas, maka sangat besar kemungkinan kaki itu akan terluka gitu ya, karena tidak ada pelindungnya. Saya sendiri pernah mengalami, jadi pada waktu itu tahun 2011 ya, 2011 saya keluar di jalan besar di kota Surabaya, kemudian saya masuk ke perumahan. Kecepatannya cukup landai ya, menggunakan motor juga. Saya menggunakan motor, kemudian jalan saya landai. Tapi tiba-tiba dari sisi kiri, dari gang perumahan keluar Honda Jazz, kacanya hitam gelap gitu ya. Tiba-tiba dengan kecepatan lumayan tinggi menghantam motor saya. Jadi ban motor saya depan itu tertabrak oleh ban kanan depan Honda Jazz itu ya. Karena dia akan belok kanan, keluarga langsung belok kanan, sehingga menabrak saya dan saya terpental, kemudian terpelanting melewati atas mobil Honda Jazz itu, kemudian terjatuh gitu ya. HP saya pecah. Nah, kaki saya tidak apa-apa, tetapi sepatu kaki kiri saya itu sobek gitu ya. Padahal sepatu kulit gitu ya. Saking kencengnya terseret itu sampai sobek gitu. Nah, sepintas lalu mungkin kita hanya merasa, oh, alhamdulillah beruntung gitu ya. Padahal ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu sebetulnya kita juga ini ya, harus tahu bahwa posisi itu dikarenakan juga karena ada sepatu di situ. Dengan wasilah sepatu itu, maka kaki kita bukan kaki kita yang sobek dan berdarah, tetapi sepatu kita. Coba bayangkan kalau misalkan waktu itu saya tidak menggunakan sepatu kulit seperti itu, mungkin, atau menggunakan sandal jepit, ya sudah sobek, sudah berdarah mungkin kaki saya, dan mungkin ya nggak bisa dibayangkan karena memang sangat parah itu ya. Karena Honda Jazz-nya kecepatannya cukup tinggi meskipun belok gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, itu satu contoh bahwa memang keberadaan sepatu itu sangat melindungi. Seringan apapun itu sangat melindungi. Apalagi begini, kenapa motor yang kemudian jadi dihimbau itu ya. Selain ini sebagai bentuk kasih sayangnya Kapolri atau Kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat Indonesia yang menggunakan motor. Nah, ini kan juga dalam peraturan perundang-undangan memang harusnya seperti itu gitu ya. Dan itu pun kalau kita belajar filsafat hukum itu kan munculnya hukum karena memang ada permasalahan sehingga diaturlah dalam hukum itu. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan itu memang menggunakan motor itu harus menggunakan jaket yang bisa melindungi badan, kemudian bisa memantulkan cahaya, karena keberadaan motor ini kan kadang-kadang tidak diketahui ya, atau tidak terlihat. Tapi kalau menggunakan jaket yang bisa memantulkan cahaya, maka meskipun di kegelapan malam kemudian ada mobil yang melintas kena kilatan cahaya, maka dia bisa memantulkan cahaya sehingga keberadaan motor itu bisa diketahui. Istilahnya kalau jaket yang bisa memantulkan cahaya itu eye catching gitu ya. Jadi kalau kita mau menyalip atau mendahului truk itu kan di spion kita akan terlihat gitu ya. Selain motor, lampu juga dinyalakan. Oke, itu terkait dengan kelengkapannya. Kemudian menggunakan celana, bukan celana pendek ya, celana panjang. Dan berikutnya adalah sepatu itu. Nah, itu yang kemudian menjadi satu catatan tersendiri kenapa harus menggunakan sepatu. Tapi sekali lagi, ini adalah himbauan. Jadi himbauan itu ya menyesuaikan ya.
Kalau kita perjalanan jauh mungkin atau melewati jalan besar ya menggunakan sepatu lah gitu ya, menggunakan sepatu. Selain tidak panas juga. Tapi kalau misalkan hanya ngurus surat ke Pak RT atau Pak RW yang masih dalam lingkup perumahan, ya boleh pakai sepatu, nggak ada yang larang gitu ya. Tapi mau pakai sandal jepit ya nggak apa-apa, sekedar ke perumahan gitu ya. Masa iya? Tapi meskipun pakai sepatu ya nggak apa-apa gitu ya. Nah tapi sekali lagi ini kan filsafat hukumnya semacam itu. Jadi monggo silahkan yang akan menggunakan sepatu baiknya seperti itu, menyesuaikan, proporsional gitu ya. Proporsional. Kalau ya Anda bisa memperkirakan lah, kalau ke rumahnya Pak RT atau ke tetangga sebelah atau jarak 100 meter pakai sepatu gitu ya enggak apa-apa, kan keren juga gitu. Tapi pakai ini ya enggak apa-apa itu. Nah, ini satu catatan sendiri kenapa saya sebutkan bahwa sandal jepit Kapolri ini menjadi satu nilai bahwa bentuk sayangnya masyarakat sayangnya kepolisian terhadap masyarakat Indonesia. Itu tentang sandal jepit. Nah ada juga yang mengatakan, wah ini sepertinya menghina sandal jepit atau membuat pabrik sandal jepit tutup, membuat pabrik sepatu jadi omsetnya naik gitu ya. Enggak seperti itu juga gitu ya. Secara filsafat atau filosofi sebenarnya sandal jepit itu memang satu yang mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dulu waktu saya kecil kalau kita pakai sandal jepit memang ini di hati masyarakat, sandal jepit ini di hati masyarakat, simbol selalu di hati itu sandal jepit. Kenapa? Karena begini, siapapun orangnya gitu ya, siapapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya, biasanya masih butuh sandal jepit, apalagi kalau di hotel gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian saya sebut bahwa peristiwa sandal jepit ini merupakan bentuk kasih sayang kepolisian terhadap masyarakat kita, kemudian juga ini adalah simbol sayang dan simbol selalu di hati gitu ya. Karena sandal jepit ini selalu di hati. Coba dibayangkan, kalau kita ke hotel gitu ya, kan kita pakai sepatu masuk ke hotel ya, pakai sepatu, kemudian seragam gitu ya, pakai jas, pakai berdasi. Tapi begitu kita sudah menginap di kamar hotel, mesti cari sandal jepit, kan gitu. Cari sandal jepit. Ini artinya bahwa sandal jepit itu sebetulnya tempat yang mulia. Bayangkan di tempat di hotel loh. Di hotel kita cari gitu ya. Bukan dipakai di jalanan, enggak, di hotel, di dalam hotel pakai sandal jepit gitu ya. Kita cari seperti itu. Kemudian di sisi lain, coba kalau kita ke tempat ibadah, misalkan ke tempat ibadah yang cukup besar gitu ya, di masjid misalnya, kita juga sering kali membawa sandal jepit, dan saking sayangnya kita sama sandal jepit itu kemudian kita bungkus plastik, kita bawa masuk gitu ya. Itu kan saking sayangnya kita terhadap sandal jepit, dan itu menunjukkan bahwa sandal jepit selalu di hati. Nah ini filosofi banget gitu ya. Nah di sisi lain teman-teman, sandal jepit memang sangat fenomenal dari waktu ke waktu ya. Sini, kalau dulu kita pakai sandal jepit, ini kan sandal yang sangat sangat fleksibel gitu ya. Fleksibelnya begini, baik dari sisi kondisi maupun keuangan. Sandal jepit juga barang mewah loh. Jangan salah. Jadi ketika kita punya sandal jepit kemudian sandal jepitnya itu putus gitu ya. Putus. Nah, biasanya macam-macam caranya. Ada yang dipakai dengan pengait atau peniti gitu ya. Kemudian penitinya diputus itu, yang putus itu dimasukkan peniti, bisa dipakai lagi gitu ya. Tapi ada yang lebih keren lagi, sandal jepit putus, nggak perlu repot-repot, tinggal beli talinya itu ya, tali kalau dalam bahasa Jawa sendarutnya itu. Jadi untuk pengaitnya itu beli itu saja sudah sangat bagus gitu ya. Nah ini bentuknya bagaimana kemudian itu menjadi satu kondisi. Nah tapi di sisi lain teman-teman, ada yang menarik juga, karena sekali lagi bahwa himbauan untuk menggunakan sandal jepit ini sekali lagi sampai saat ini masih himbauan sifatnya, jadi tidak ada tilang gitu ya. Kalau ada yang sampai menyebarkan gambar foto bahwa orang ini ditilang polisi karena sandal jepit, sekali lagi itu hoax. Karena kemarin sempat ada berita di Jawa Timur ya, jadi ada foto di media sosial gitu, dinarasikan bahwa itu ada surat tilang, kemudian ada sandal jepit gitu ya. Nah, disebutkan di situ atau dinarasikan di situ bahwa ada orang yang pakai sandal jepit, pakai motor, kemudian ditilang polisi di wilayah Polsek Wonokromo, kota Surabaya gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah diteliti, dan itu banyak yang percaya itu loh, banyak yang percaya. Tapi setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata surat tilang itu bukan surat tilang wilayah Surabaya, tapi surat tilang di wilayah Kudus.
Kemudian diselidiki lebih dalam lagi, ternyata surat tilang itu bukan untuk menilang karena yang bersangkutan pakai sandal jepit, tetapi ditilang karena tidak membawa SIM atau tidak bisa menunjukkan SIM gitu ya. Nah, ini kan hoax. Satu pelajaran buat kita bahwa apapun itu ya, ini yang paling penting. Kalau Anda mendapatkan berita yang sangat sensitif, hati-hati. Berita itu dari mana gitu ya. Kalau berita itu dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan, oke, Anda layak percaya gitu ya. Meskipun harus diteliti lagi. Misalkan yang menginformasikan adalah pihak kepolisian atau pihak dishub ya. Anda bisa percaya, oh ini dari dinas gitu ya. Sumber beritanya bisa dipercaya. Tapi kalau dari orang yang punya akun di medsos, hati-hati. Akun medsosnya ini benar apa enggak gitu ya. Kalau akun medsosnya tidak benar ya Anda layak untuk menyatakan tidak percaya. Jangan percaya dulu itu ya. Ini pelajaran untuk kita. Jadi sandal jepit, Kepolisian Republik Indonesia, dan bentuk perhatian atau bentuk kasih sayang masyarakat kita. Dan hati-hati dengan hoax.